Oke. Oke, sudah mulai itu. Itu sudah ada lingkaran merah itu di layarnya Pak Mas, berarti sudah mulai. Oke, siap Pak. Siap. Ya, sudah mulai direkam itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Taufik, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Begini Pak, saya mohon waktunya Pak ini. Ibu Putri sudah mulai merekam Bu Putri. Saya sampaikan kepada Bapak ingin saya obrolkan. Bisa Pak ya? Oh iya Pak, mari Pak. Sepertinya saya rasa ada hal yang paling penting ini, kira-kira agenda atau topik yang ingin dibicarakan kali ini apa ya? Begini Pak, jadi saya tidak ada masalah Pak ini. Ada yang saya anggap cukup penting Pak ini terkait dengan kendala saya dalam menghadapi anak didik saya Pak yang punya masalah kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi ada beberapa siswa saya di kelas 9 ini Pak yang saya temui, mereka ini sering sekali tidak masuk kelas Pak. Jadi mereka ini sering di samping tidak masuk kelas, kurang sering malas, dan mereka juga sering terlambat. Jadi sering bolos. Dan ternyata anak ini juga yang saya anggap punya masalah, ini ada keluhan dari teman-teman guru yang lain Pak. Oh begitu ya. Cukup bisa dikatakan serius sih masalah ini. Lalu kira-kira ini Pak, sebelum kita lebih jauh untuk memperbincangkan persoalan ini atau percakapan ini, kira-kira dari uraian persoalan yang disampaikan oleh Bapak Maxim barusan, apa yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan ini atau poin penting yang paling mendasar sekali dari pembicaraan kita ini Pak? Begini Pak Taufik ya. Jadi saya yakin ya anak-anak saya ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam belajar. Hanya saja mungkin ada kendala yang kurang ada perhatian dari beberapa orang terdekatnya sehingga kurang membangkitkan semangat belajar mereka. Ini saya khawatir Pak, jika ini terus dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap pendidikan mereka sendiri. Jadi di samping berpengaruh kepada mereka, anak tersebut, saya khawatir juga akan mempengaruhi teman-temannya yang lain. Jadi ini yang sangat saya khawatirkan. Jadi mungkin ini pengaruh dari lingkungan. Apa bisa seperti itu kira-kira Pak ya? Oh begitu. Ini masalahnya bisa dikatakan cukup serius nih Pak. Dari berbagai rentetan persoalan diceritakan oleh Bapak barusan, alangkah lebih baiknya ini pada saatnya nanti kita melakukan yang namanya sebuah identifikasi atau melihat situasi, atau mungkin yang lebih tepatnya situasi yang Bapak lihat seperti sekarang ini, kira-kira seperti apa sih Pak? Iya Pak ya, makanya saya juga agak sedikit bingung ini Pak. Jadi sebelumnya saya sempat menegur anak ini di kantin pada saat jalan-jalan ke kantin. Jadi saya tanyakan, kenapa kamu tidak masuk nak? Saya bilang. Jadi, padahal saat itu sedang belajar, ada pelajar di kelas. Saya gurunya yang ada di kelas. Jadi pada saat berlangsung pembelajaran, anak ini masih santai saja di
kantin itu. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka belum sarapan, mereka lapar katanya. Sebabnya saya dengar alasan seperti itu. Tapi setelah saya tanyakan kepada ibunya ganti yang mengajar di kelas, dia tidak masuk di lama sampai berakhir jam pelajaran. Jadi dia tidak ikuti teman-temannya belajar di ruangan. Jadi tidak masuk. Anak itu tetap sampai pelajaran ada. Begitu dia, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Cukup apa ya, sangat membutuhkan sebuah perhatian dan membutuhkan sebuah pengaruh dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Nah, yang ingin saya sampaikan atau tanyakan di sini Pak, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Pak bisa terjadi? Ya, demikian Pak. Iya Pak, betul Pak. Saya juga hanya sekedar menebak-nebak ini Pak. Jadi hanya mereka-reka. Sebenarnya anak ini kalau dilihat dari catatan atau informasi-informasi yang disampaikan oleh wali kelasnya pada saat dia di kelas 8 dulu, anak cukup baik, anaknya cukup respon, ya tingkah lakunya baik dan rajin. Jadi tingkat kehadiran pun rajin, ya lumayan prestasinya Pak. Cukup bagus. Tapi heran saya Pak ketika dia naik ke kelas 9, anak ini mulai ada perubahan Pak. Ada perubahan dalam diri anak ini. Jadi saya curiga bahwa ini pengaruh lingkungan, pengaruh anak tempat berada. Jadi lingkungan perjuangan anak ini memang saya lihat kurang kondusif Pak. Jadi seperti itu kira-kira mungkin penyebabnya Pak. Wah, kalau begitu bisa dikatakan lingkungan yang berada di sekeliling anak-anak itu tidak kondusif. Nah, dari yang Bapak ceritakan barusan, lingkungan yang tidak kondusif seperti apa sih yang mungkin kira-kiranya mungkin bisa lebih diperjelas maksudnya Bapak? Begini Pak, yang saya masukkan lingkungan yang kurang kondusif ini, yaitu lingkungan tempat tinggal anak-anak ini Pak. Di lingkungan tempat tinggal anak ini, saya lihat memang rata-rata lingkungan tempat tinggal anak yang banyak putus sekolah. Jadi tempat bergaulnya ada yang tidak sekolah, jadi anak yang sering keluyuran malam-malam, bergaul sampai pagi. Jadi sama seperti anak saya ini Pak. Jadi dia ikut, ya itu. Ya. Jadi salah satu dari mereka ini ajak anak-anak saya untuk ikut bergaul dengan mereka. Memang anak ini juga jauh dari orang tuanya, dia tinggal bersama neneknya. Karena itu jadi kurang perhatian terhadap orang tuanya Pak. Jadi saya bergerak seperti itu Pak. Begitu ya Pak. Aduh, sangat gimana gitu, saya merasa tersentuh sekali dengan keadaan lingkungan anak-anak itu. Lalu kira-kira setelah itu yang Bapak inginkan situasi seperti apa sih setelah melihat daripada lingkungan anak-anak yang seperti itu? Iya Pak, ya. Jadi tentunya kita semua ini termasuk saya ini berbulan ya. Setelah ini saya ingin kembali seperti itu Pak, waktu masih ada di apa. Jadi anak ini sebenarnya sangat belajar seperti itu Pak. Tidak lagi malas seperti itu yang saya inginkan. Jadi tidak lagi sering terlambat, bolos. Jadi saya inginkan anak ini bisa berubah seperti pada saat dia masih berada di kelas 8. Jadi itu yang saya inginkan sebenarnya Pak. Luar biasa itu Pak. Lalu dengan keinginan Bapak yang seperti
itu bagaimana cara kita untuk membuat Ibu itu kembali, supaya bisa Ibu terwujud, kembali Pak. ke main room aja. Ngisinya di main room aja, Bu ya. Benar Pak. Jadi ini hanya apa namanya, hanya rencana saya Pak. Di main room aja, Bu. Ide-ide saya mungkin Pak. Jadi pertama mungkin kita mulainya dengan pendekatan yang baru Pak, yang mungkin selama ini perlu kita lakukan, belum pernah dilakukan, yaitu dengan melibatkan semua pihak, ya, semua elemen sekolah, baik itu wali kelas, rekan-rekan guru yang lain, ya singkatnya semua stakeholder yang berada di sekolah itu harus terlibat untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Seperti itu rencana saya. Oh, begitu ya Pak. Cukup cerdas sih ide itu. Ide itu sangat-sangat bijaksana sih Pak. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk itu Pak, untuk mencapai dan baru bisa memulai keterlibatan semua pihak itu Pak. Kita bisa berkolaborasi dengan semua elemen sekolah, yaitu ada guru, kepala sekolah, kemudian guru BP, mungkin kita mulainya dengan mendiskusikan lewat rapat-rapat, ya baik itu rapat di luar yang kita lakukan atau pada saat ngobrol-ngobrol lah, rapat-rapat pada saat rapat mungkin di luar konteks ini bisa kita usulkan. Lalu kita akan usulkan saya rencananya ini untuk membentuk tim untuk menghadapi kasus semacam ini Pak. Mungkin bisa kita mulai dengan tim-tim kecil yang bisa mungkin diketuai oleh Wakasek siswaan, mungkin serta melibatkan kelas yang ada, kelas 9, wali kelas 8, wali kelas 7, kita libatkan semua. Saya yakin ini dialami juga oleh masing-masing wali kelas yang lain Pak. Saya yakin seperti itu. Lalu nanti kita akan memantau di lingkungan anak-anak itu, mereka sekolah, bagaimana kerjasama. Sudah, Pak Iskandar. Oh. Jadi seperti itu Pak. Kira-kira Sudah. luar biasa sih apa yang Kalau Bapak sudah, sampaikan kembali ke main room barusan. aja Pak. Ngisi refleksinya di main room. Apa yang memastikan hal itu bisa berjalan Pak? Iya ya Pak ya, saya yakin Pak, ini kalau ini kita lakukan dengan serius, kalau semua elemen sekolah terlibat, ya bukan hanya tanggung jawab dari wali kelas 9 saja, karena ini adalah siswa kita bersama. Jadi hal ini sangat diresahkan juga, itu pastinya. Bisa kita atasi kalau semua semua elemen sekolah itu terlibat. Ada orang tua di situ kita libatkan, karena tentu orang tua lebih paham, lebih mengerti juga apa yang harus mereka lakukan, karena mereka lah yang mendidik sejak kecil. Jadi pendidikan yang utama kan ada pada orang tua. Jadi sangat penting sekali untuk kita libatkan orang tua Pak. Ini seperti itu Pak. Oh iya, luar biasa sekali itu Pak. Idenya cukup cemerlang bagi saya sih. Jadi apa yang dapat kita lakukan setelah ini dari alternatif dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak? Ya, kita juga di samping melibatkan semua elemen sekolah, unsur sekolah Pak yang ada di sekolah kita, semua stakeholder. Kita juga jangan lupa, menurut saya nih Pak, komite berperan cukup terhadap perkembangan siswa kita, karena kan mitra sekolah kita yang terdekat. Mungkin nanti bisa kita awali dengan kita mengundang komite sekolah, kita adakan rapat gitu Pak. Nah, ini kita bicarakan dalam rapat ini, kita sampaikan persoalan ini kepada ketua komite beserta anggotanya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Saya yakin komite sekolah juga bisa membantu kok. Komite sekolah ini kita libatkan dalam persoalan ini. Luar biasa Pak, apa yang disampaikan memang sangat terinspirasi sekali sih Pak. Kira-kira setelah ini
masih ada nggak alternatif tadi yang harus dilakukan, Pak? Ya Pak, ini saya memang rencananya ini Pak, rencana ini akan saya laksanakan dalam waktu dekat Pak ini. Ada rencana saya waktu dekat. Jadi saya akan coba untuk menghadapi kepala sekolah dulu, berhadapan kepala sekolah itu karena saya sampaikan ini permulaan permasalahan ini setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak, nanti saya sampaikan ke kepala sekolah. Di persoalan ini termasuk juga melibatkan berbagai pihak dalam hal ini. Ada sekolah, guru juga, saya guru yang lain juga akan saya coba. Seperti itu Pak. Oh iya, kira-kira dari rencana itu, Pak, bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan, Pak? Oh iya Pak, saya yakin Pak, ini keyakinan saya Pak. Kita sedang menghadapi masalah yang sama ini dengan semua wali kelas, baik itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang saya hadapi saat ini. Jadi kita punya kemauan yang kuat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, sekolah yang bersih saja, sekolah yang nyaman. Yang lebih penting lagi, kita ingin anak-anak kita ini peroleh pendidikan baik Pak, kualitas pendidikan yang betul-betul bisa berpihak kepada mereka sehingga mereka tidak lagi berbuat hal demikian Pak. Seperti itu kira-kira Pak. Oh begitu, Pak. Ini sangat luar biasa sekali, lagi-lagi saya mengatakan demikian, Pak. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan ini, Pak, dari hasil pembicaraan maupun diskusi kita kali ini? Saya rasa cukup menarik ini, kita harus mengambil sebuah kesimpulan yang cukup luar biasa ini, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi pertama juga saya mengucapkan terima kasih telah bersedia ngobrol dengan saya Pak. Jadi kesimpulannya mungkin kita harus betul-betul mulai dari diri kita Pak. Mulai dari diri kita sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang aman kepada siswa kita, yang bisa dinikmati oleh semua elemen sekolah, bukan hanya siswa juga ada tempat mereka menuntut ilmu, tempat mereka bermain. Kita ciptakan suasana yang nyaman, yang bagus, yang lebih khusus kepada siswa kita. Jadi oleh karena itu kendala-kendala yang kita hadapi termasuk adanya anak-anak yang kurang antusias dalam belajar, yang sering malas, sering bolos, ya, dan melakukan hal-hal yang kurang baik di sekolah. Memang pendekatan yang harus adanya keterlibatan semua pihak, kepala sekolah, guru, tentunya, kemudian siswa itu sendiri ada OSIS yang kita merayakan. Di sekolah lebih lagi adalah orang tua sebagai utama sekolah di rumahnya. Mungkin dengan kolaborasi semua pihak itu saya pikir sama. Ya ini perkiraan saya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan seperti itu Pak. Waduh, luar biasa itu, Pak. Idenya cukup bagus. Saya sangat mendukung sekali rencana Bapak ini. Dan insya Allah saya siap juga untuk terlibat dalam aksi ini. Tentunya harapan kita semoga apa yang kita rencanakan ini, apa yang Bapak sampaikan ini bisa berdampak positif untuk anak-anak kita dan juga tentunya untuk warga yang ada di sekolah ini, Pak. Demikian Pak, saya sangat luar biasa sekali inspirasinya, sangat luar biasa ini Pak. Iya. Iya Pak, terima kasih loh Pak bisa menemani saya ngobrol Pak di sini. Banyak hal yang saya dapatkan Bapak ini dari ngobrolan kita ini. Dengan kita berbicara, saya kira saya tidak tahu ternyata saya bisa menjawab sendiri apa yang jadi keluhan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Masih. Iya, luar biasa ini. Ya, Oke. Pak. Waalaikumsalam. Ya hujan besar di sini Pak. Kadang-kadang suaranya
Sama di sini juga mendung ini Pak. Suara Di sini saya gini mendung. kedengaran. Sekarang kita balik lagi ini. Oke, siap. Saya jadi coachnya. Oke, siap, Pak. Oke. Langsung saja mungkin Pak nyambung rekamannya gitu Pak ya. Saya udah matikan Pak ya, langsung Pak ya. Langsung iya, enggak apa-apa, langsung saja. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Mohon izin. Wabarakatuh ya. Gimana Pak? Mohon izin Pak. Iya. Mohon izin Pak. Apakah Bapak Maksin ada waktu hari ini? Ada hal yang ingin saya diskusikan sama Bapak hari ini Pak. Ya alhamdulillah baik Pak. Ya ini walaupun mendung ini ada hujan-hujan. Suaranya kadang-kadang ketimbul tenggelam Pak ini. Ya silakan Pak. Mari kita apa yang bisa kita bantu kira-kira. Kira apa yang kita ingin bicarakan pada kali ini kira-kira Pak? Begini Pak, ada hal yang cukup penting Pak berkaitan dengan kendala saya dalam menghadapi anak-anak yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Kemudian ada beberapa siswa juga itu yang saya temui seringkali tidak masuk kelas dan sering juga terlambat datang sekolah. Kemudian ternyata anak-anak ini juga sering menjadi keluhan rekan-rekan guru di sekolah ini Pak. Dan juga ada satu siswa yang memiliki keterbatasan fisik dan mental itu Pak. Susah sekali untuk saya hadapi Pak. Oh begitu ya Pak. Kita cukup kompleks ini permasalahan, tapi memang ini permasalahan kita bersama. Jadi persoalan siswa kita ini memang persoalan yang cukup jadi kajian kita bersama Pak. Jadi kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Begini Pak, saya meyakini bahwa anak-anak kita ini memiliki kemampuan yang baik dalam belajar sebenarnya. Hanya saja mungkin adanya kendala kurangnya perhatian kita dalam membangkitkan semangat mereka belajar, kemudian juga semangat mereka untuk disiplin datang sekolah. Dan saya khawatir jika ini terus dibiarkan maka akan berpengaruh kepada pendidikan mereka sendiri dan juga akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain. Dan ini tentu saja akan berpengaruh juga kepada lingkungan belajar Pak. Betul sekali Pak. Memang apa yang Bapak sampaikan ini sangat betul sekali. Kira-kira situasi yang Bapak lihat sekarang seperti apa? Iya Pak, begini. Sebelumnya saya sempat menegur mereka di kantin. Kemudian saya juga melihat satu anak yang memiliki keterbatasan mental itu juga sedang duduk terpisah dengan temannya. Betul. Saya menanyakan kepada mereka yang berada di kantin itu, kenapa mereka tidak masuk kelas dan kenapa temanmu yang satunya itu kalian tidak duduk bersama gitu. Padahal saat itu pelajaran di kelas mereka sedang berlangsung. Mereka mengatakan bahwa mereka belum sarapan dan mereka minta waktu untuk sarapan dulu. Dan setelah itu mereka akan masuk kelas. Dengan alasan seperti itu, akhirnya saya izinkan. Akan tetapi setelah saya tanyakan kembali kepada Ibu Yanti, kebetulan waktu itu yang sedang ada pelajaran di kelas mereka adalah Ibu Yanti. Ternyata sampai berakhir jam pelajaran mereka tidak pernah masuk ke dalam kelas dan mengikuti pelajaran bersama teman-teman mereka. Begitu Pak. Waduh, memang cukup kompleks ini permasalahannya Pak. Jadi memang ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap siswa kita Pak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak apa yang mempengaruhi hal itu ya Pak? Jadi begini Pak, anak-anak ini jikalau dilihat dari catatan dan informasi yang disampaikan oleh wali kelas mereka pada kelas 9 yang lalu, mereka cukup baik Pak, baik itu tingkat kehadiran maupun prestasi mereka cukup baik Pak. Akan tetapi ketika naik ke kelas 9, anak-anak ini mulai berubah. Saya mencurigai adanya pengaruh lingkungan tempat tinggal, kemudian tempat-tempat mereka bergaul, kemudian
lingkungannya memang mungkin tidak kondusif Pak. Jadi seperti itulah penyebabnya Pak. Iya Pak. Jadi saya dengar tadi salah satu faktornya itu lingkungan yang kurang kondusif Pak ya menurut Bapak ini. Jadi lingkungan kondusif yang seperti apa yang Bapak maksudkan Pak? Begini Pak, ya lingkungan yang kondusif yang maksud saya di sini adalah lingkungan tempat tinggal mereka ini Pak. Memang rata-rata yang anak yang putus sekolah sering bergadang dan kelayapan, apalagi si Andi, apalagi si Runa, apalagi si Maya gitu loh. Salah satu dari mereka setahu saya memang jauh dari orang tua, karena rata-rata orang tuanya keluar negeri semua. Dia hanya anak kos dan mungkin kurangnya perhatian orang tua Pak. Begitu mungkin Pak. Oh iya. Jadi situasinya jadi kurang mendukung Pak ya terhadap proses pembelajaran dari anak-anak kita baik di sekolah, kalau saya tangkap tadi maupun di lingkungan. Kalau di sekolah ini sudah melakukan upaya yang luar biasa dari ya. Lingkungan yang Bapak maksudkan tadi, situasi seperti apa yang kira-kira yang Pak? Tentu kita sebagai guru nih Pak, ya rata-rata mungkin bukan hanya saya saja nih Pak. Saya menginginkan anak-anak ini berubah dan dapat kembali memiliki semangat belajar seperti dulu Pak. Tidak lagi malas belajar dan tidak lagi sering terlambat sekolah dan rajin-rajin untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Begitu Pak. Luar biasa Pak Guru ini. Untuk memastikan itu bisa terwujud itu bagaimana caranya Pak kira-kira? Ini menurut saya ini Pak ya. Kita bisa memulainya dengan pendekatan yang baru. Dengan keterlibatan semua pihak, baik itu wali kelas, rekan-rekan guru yang lain, kemudian ya singkatnya seperti itu kita Pak. Luar biasa Pak ya. Jadi ada upaya-upaya rupanya dari Bapak ini untuk melakukan hal-hal yang positif untuk bagaimana pendekatan terhadap siswa agar bisa teratasi masalah ini. Lalu kira-kira apa yang harus disiapkan Pak supaya ini bisa teratasi Pak? Begini Pak, tentu di sini kita berkolaborasi dengan semua elemen di sekolah ini Pak. Mungkin kita memulainya dengan mendiskusikan lewat rapat mingguan, lalu kita akan bentuk tim untuk menghadapi kasus semacam ini. Mungkin bisa diketuai oleh Wakasek di sini atau Wakasek kesiswaan dalam hal ini. Serta melihat semua wali kelas, serta melibatkan semua wali kelas maksud saya Pak. Ya. Saya yakini ini dialami oleh masing-masing kelas. Lalu nanti kita juga akan memantau lingkungan pergaulan mereka di luar sekolah. Bekerja sama dengan pihak komite sekolah, melibatkan orang tua mereka dan tentu di sini masyarakat yang juga ikut terlibat di situnya Pak. Yang ide yang brilian Pak, itu ide yang sangat luar biasa. Saya salut kepada Bapak. Kira-kira untuk memastikan hal ini bisa berjalan bagaimana Pak? Saya yakin ini Pak, jika semua elemen sekolah terlibat di dalam hal ini, jika semua elemen sekolah terlibat, hal yang dirasakan selama ini pasti akan bisa teratasi. Betul. Orang tua juga penting kita libatkan di sini untuk merangkul mereka, memberikan kasih sayang, karena mereka yang lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka Pak. Dan kita di sekolah ini hanya mulai jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 siang sudah selesai. Mungkin demikian itu Pak. Ya, betul kali itu Pak. Jadi kita melibatkan semua elemen baik di elemen sekolah maupun elemen komite, dalam hal ini orang tua juga. Mungkin ada lagi Pak, di samping yang Bapak sebutkan tadi ada lagi Pak? Ada sih Pak. Kita juga bisa melibatkan komite sekolah di sini. Mungkin diawali dengan rapat komite, kita akan sampaikan tentu tentang persoalan ini dan saya yakin mungkin komite sekolah juga dapat membantu kita dan sangat mendukung tentunya dalam program-program seperti ini Pak. Betul Pak.
Jadi sangat luar biasa sekali apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya apa yang dapat kita lakukan selain ini Pak? Atau mungkin ada alternatif yang lain yang bisa dilakukan untuk ini proses yang sedang berlangsung Pak? Eh, Kira-kira kapan kira waktunya Pak untuk actionnya ini? iya. Bisa saja ini bisa dilakukan hari Kamis, insya Allah rencananya ini nanti. Saya Dalam akan waktu coba menghadap ke kepala sekolah dulu, kemudian menyampaikan persoalan ini, termasuk diantaranya melibatkan berbagai pihak dalam hal ini, Pak. Begitu, Pak. Iya, betul. Gimana untuk bisa memastikan ini bisa berjalan Pak? Saya yakin ini, Pak. Kita sedang menghadapi masalah yang sama dan tentu kita punya kemauan yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar Betul. yang baik, lingkungan belajar yang baik di sekolah maksudnya, Pak. Dan yang lebih penting, kita ingin anak-anak kita dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik, Pak. Betul. Betul sekali Pak, dia luar biasa ini. Jadi dari obrolan kita yang sudah lumayan ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari diskusi kita kali ini Pak? Mungkin bisa Iya, Pak. kesimpulan mungkin dari Pak Guru ini bagaimana Pak? Jadi begini, Pak, kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, tentunya Betul yang sekali, bisa dinikmati oleh semua elemen sekolah ini, khususnya kepada siswa-siswa. Kemudian oleh karena itu kendala-kendala yang kita hadapi termasuk adanya anak-anak yang tidak antusias dalam belajar memang harus kita benahi, dan ini menjadi perhatian khusus untuk kita. Maka dengan pendekatan-pendekatan yang dalam hal ini, yang seperti ini, hal ini harus adanya keterlibatan semua pihak, adanya kolaborasi di antara kita. Saya pikir itu bisa dilakukan demikian itu, Pak. Wah, luar biasa Pak. Ini yang brilian menurut saya Pak, ini yang bagus. Ini bisa kita terapkan dalam waktu dekat. Jadi luar biasa ini. Saya sangat mendukung rencana Bapak Pak. Saya insya Allah saya juga siap terlibat langsung di dalam ini Pak. Apa saja dibutuhkan Pak. Ya, terima Oke. kasih. Oke, Pak, luar biasa. Terima kasih atas keluangan waktu Bapak pada hari ini, dan saya sangat-sangat Sama-sama. nyaman sekali gitu Siap. ya. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Kalau begitu Yuk. ya saya Ya, mengakhiri, Pak, untuk pembicaraan kita. Sekian. Terima siap. kasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung berhenti merekam Pak ya? Iya, Langsung klik nih. iya. Siap. Pak Fasil, kita kembali ke ruang utama ini, Pak. Ya sudah ada anunya tuh, berhenti merekam.